atau durasi kegiatan. Nah, memang di dunia ini kan semua serba tidak pasti. Ya, katanya orang bijak bilang yang pasti itu hanya dua, kematian dan ketidakpastian itu sendiri. Ya, hanya dua itu yang pasti, yang lain semua serba tidak pasti. Nah, begitupun dengan kita di proyek konstruksi ini, apalagi yang memang dalam proses pelaksanaannya, terutama pelaksanaan proyek di lapangan, itu masih bekerja dengan menggunakan tenaga manusia. Nah, ini tentunya faktor ketidakpastiannya juga ini sangat tinggi. Ada seorang pekerja misalnya dia pasang bata atau tukang begitu ya, dia pasang bata. Hari ini dia bisa selesaikan 10 meter persegi. Besok begitu mau berangkat kantor ya, anaknya minta uang buat bayar sekolahan. Dia kerja di proyek, dia kepikiran misalnya mau cari utangan di mana begitu, produktivitasnya berkurang, tinggal 9 meter persegi. Besoknya lagi, begitu mau berangkat, dia ditelepon sama orang di kampung, kalau neneknya di kampung melahirkan begitu, dia kepikiran lagi, waduh ini cari utangan di mana ini, nenek saya melahirkan. Akhirnya produktivitasnya menurun lagi jadi 8 misalnya. Nah, ini adalah contoh dari ketidakpastian yang terjadi di proyek. Nah, selain itu, proyek juga banyak menghadapi ketidakpastian karena faktor alam. Contohnya, ya sekarang aja di musim hujan ini, ya, meskipun misalnya sekarang sudah ada BMKG memprediksikan, atau Anda mungkin bisa lihat dari aplikasi cuaca Anda, tetapi itu juga kan tidak pasti. Pepatah Usang katanya apa? Mendung tidak selamanya turun hujan. Atau turun hujan nggak tahu kapan berhentinya. Nah, itu juga kondisi-kondisi yang menyebabkan sehingga kurun waktu atau durasi pekerjaan itu menjadi tidak pasti. Apalagi kalau misalnya Anda mengerjakan proyek, contohnya dermaga. Dermaga itu di tepi laut. Anda harus melakukan proses pemancangan yang tentunya sangat dipengaruhi oleh gelombang, pasang surut, ketenangan air laut. Nah, ini merupakan contoh dari hal-hal yang tidak pasti. Nah, sehingga PERT ini kemudian muncul. Nah, oleh PERT ya atau oleh metode ini, dia kemudian memakai pendekatan ya yang memang menganggap bahwa banyak faktor dan variasi yang mempengaruhi durasi proyek. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Sehingga metode ini mengusulkan untuk memberikan 3 angka estimasi terhadap kurun waktu kegiatan. Jadi kalau kemarin CPM itu hanya 1, misalnya pekerjaan fondasi 10 hari, ya sudah 10 hari. Tetapi kalau ketika menentukan durasi itu,
nanti dia akan memberikan 3 angka estimasi. Nanti akan kita lihat 3 angka estimasi itu apa saja, ya. Nah, dalam visualisasinya nanti penyajian PERT itu sama dengan CPM, ya, yaitu menggunakan diagram anak panah atau activity on arrow, ya, untuk menggambarkan kegiatan proyek. Nah, demikian juga dengan pengertiannya, perhitungannya, cara menentukan kegiatan kritis, float, ya, yang nanti di PERT kita sebut dengan nama slack, itu dia sama saja menggunakan CPM, sama dengan CPM. Yang membedakan hanya nanti adalah bagaimana caranya kita menentukan durasi. Nah, 3 angka yang dimaksudkan oleh PERT itu antara lain yang pertama ini disimbolkan dengan huruf A. Ini merupakan kurun waktu optimistik atau optimistic duration time. Nah, ini adalah waktu tersingkat untuk menyelesaikan sebuah kegiatan. Tentunya dengan catatan bahwa segala sesuatunya itu berjalan mulus. Itu angka estimasi PERT yang pertama. Jadi ini optimis ya. Kemudian yang berikut simbolnya itu adalah B, itu adalah kurun waktu pesimistik atau pessimistic duration time. Nah, ini merupakan waktu yang paling lama ya untuk menyelesaikan sebuah kegiatan. Tentunya bila memang ketika pelaksanaan di lapangan itu ternyata segala sesuatunya berjalan dengan tidak baik. Waktu mau mancang tadi gelombang sering tinggi, alat pancang sering rusak, jadi banyak kendala. Nah, ini kita sebut dengan nama kurun waktu pesimistik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dari 3 angka estimasi PERT ini adalah M. M ini adalah kurun waktu yang paling mungkin atau most likely time. Nah, ini kurun waktu yang paling sering terjadi ya dibandingkan dengan yang lainnya. Tentunya dengan asumsi bahwa kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang ya dengan kondisi yang hampir sama. Jadi ini kurun waktu yang paling sering. Nah, ini saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh bagaimana kita menentukan angka A, B, dan M itu ya. Yang jelas angka A, B, dan M ya itu harus ditentukan berdasarkan data historis perusahaan. Jadi tidak asal ya. Jadi misalnya tentunya dengan kondisi pekerjaan yang kurang lebih sama. Ya contohnya misalnya ada pekerjaan yang pemancangan ya. Jadi pemancangan menggunakan pipa diameter 50 cm ya, kedalaman taruhlah 30 meter, sejumlah misalnya 100 titik. Nah, ada satu perusahaan yang dia sudah punya cukup pengalaman dalam proses pemancangan. Itu taruhlah dia sudah pernah melakukan 10 proyek dengan tipikal pekerjaan yang hampir sama. Jadi ada proyek
nomor satu ya. Kemudian kemudian proyek yang kedua, misalnya ada terus 10 proyek. Nah, proyek yang pertama ini dia bisa menyelesaikan dalam waktu taruhlah 60 hari. Proyek yang kedua dia bisa menyelesaikan dalam waktu 45 hari. Yang ketiga 70 hari. Yang keempat 50 hari. Yang kelima misalnya 65 hari. Yang keenam 50 hari. Yang ketujuh 50 hari. Yang kedelapan 60 hari. Yang kesembilan 50 hari. Kemudian yang ke-10 taruhlah 75 hari. Nah, ini catatan atau historis perusahaan tersebut sebelum mengerjakan proyek yang ini. Nah, dari data ini sudah bisa kita tentukan atau dia sudah bisa menentukan A, itu kan yang paling lancar, berarti pasti yang waktunya paling cepat. Kemudian yang paling lambat, yang paling pesimis, yang paling lambat itu ada, dan M itu yang paling sering. Yang paling sering di situ 50 hari. Nah, itu yang dimaksudkan dengan angka A, B, dan M. Nah, yang perlu diperhatikan nanti sebentar akan dijelaskan bahwa ini berdasarkan catatan historis dari perusahaan. Ya, jadi itu angka A yang paling cepat, angka B yang paling lama, dan angka M itu yang paling sering terjadi. Nah, tentunya dalam penentuan angka A, B, dan M tadi, ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, nanti perlu kita mengetahui fungsi dari angka A, B, dan M dalam perhitungan. Sehingga harapannya nanti kita tidak asal menentukan angka A, B, dan M. Tetapi memang berdasarkan data historis dari perusahaan. Kemudian yang berikutnya, proses mengestimasi angka A, B, dan M tadi jangan sampai juga dipengaruhi oleh target penyelesaian proyek. Ya, jadi nanti akan kita lihat bahwa target penyelesaian proyek itu bisa menyebabkan orang merubah angka A, B, dan M. Tapi itu tidak boleh. Jadi betul-betul berdasarkan angka A, B, dan M berdasarkan data historis dari perusahaan. Ya, historical record dari perusahaan. Oke, nah ini kita bisa lihat ada beberapa perbandingan ya. Antara CPM dan PER. Jadi yang pertama dilihat dari estimasi kurun waktu kegiatan, tadi sudah saya sampaikan, kalau CPM itu deterministik, hanya menggunakan satu angka, tapi kalau PER ini nanti dia sudah probabilistik, dan nanti akan ada 3 angka. Tetapi nanti akan kita lihat bahwa 3 angka ini kemudian akan dijadikan satu angka yang nanti menjadi durasi. Jadi awalnya durasinya ada 3 angka tadi, A, B, dan M, tetapi nanti dengan rumusan statistik kita kemudian merubah 3 angka itu menjadi satu angka durasi. Kalau CPM itu dari awal memang hanya satu angka, ya. Tapi kalau PER
awalnya 3 angka, kemudian kita rubah menjadi 1 angka. Kemudian arah orientasi kalau CPM itu ke kegiatan, tapi kalau PER ini cenderung ke peristiwa ya, atau ke node. Kemudian untuk mengidentifikasi jalur kritis dan float, itu di CPM kemarin itu bisa dilakukan dengan perhitungan maju dan perhitungan mundur. Sementara di PER itu nanti cara menentukannya sama dengan CPM. Kemudian yang berikut dilihat dari kurun waktu penyelesaian proyek ya. Kalau PER itu hanya ditandai dengan 1 angka, tapi kalau di PER nanti akan ditambah dengan varians. Jadi kalau misalnya ditanya berapa lama proyek itu selesai, taruhlah misalnya 275 hari, kalau CPM jawabnya hanya satu gitu, 275 hari. Tapi kalau di PER, nanti harus ditambah dengan varians. Sehingga nanti akan muncul misalnya 275 plus minus 25 hari. Ya, berarti nanti dia bisa selesai di rentang waktu antara 250 ya sampai dengan 300 hari. Karena ada plus minus tadi. Ya, jadi kalau PER bukan hanya 1 angka tapi dalam range ya atau dalam rentang waktu tertentu. Kemudian yang berikut yaitu terkait dengan probability kita mencapai target jadwal. Jadi target jadwal yang dimaksudkan di sini adalah kontrak proyek kita. Ya. Kalau di CPM itu tidak tersedia analisis untuk ini, tapi kalau di PER itu ada. Nanti kita bisa tahu kira-kira probabilitas kita mencapai durasi proyek sesuai kontrak itu kira-kira berapa persen. Kemudian yang terakhir dalam menganalisis jadwal yang ekonomis, ini prosedurnya jelas, tapi kalau yang PER itu masih perlu kita konversikan ke CPM. Ya, jadi itu ada perbandingan antara CPM dan PER, ya. Saya kira Anda bisa lihat di situ. Nah, untuk langkah-langkah bagaimana kita menghitung durasi atau membuat jadwal proyek dengan menggunakan PER, ya. Yang pertama tentunya adalah kita memberikan kepada masing-masing komponen kegiatan angka estimasi, ya A, B, dan M. Ya, kalau di soal saya sudah berikan. Tapi kalau mungkin nanti Anda di lapangan, ya, Anda harus menentukan sendiri angka A, B, dan M. Tentunya tidak ngawur ya, tapi berdasarkan data historis. Nah, itu biasanya di perusahaan itu yang susah itu mendapatkan data historis itu. Ya, sehingga saran saya nanti mungkin kalau Anda sudah terjun ke lapangan, ya, nah Anda perlu membuat catatan-catatan kecil. Yaitu apa aja? Produktivitas pekerja, lama waktu menyelesaikan, ya. Nah ini yang biasanya kontraktor itu tidak mencatat hal-hal seperti itu. Nah langkah yang kedua adalah kita menghitung yang namanya TE. Nah, TE di sini huruf kecil ya. Untuk masing-masing komponen kegiatan. Nah, TE ini yang kemudian menjadi durasi. Sekali lagi, TE ini yang kemudian menjadi durasi. Nah, TE akan kita hitung dengan rumusannya TE sama dengan A tambah 4M tambah B ya, kali 1/6. Jadi rumus ini diambil dari pembagian apa
kurva normal ya, atau kurva lonceng itu ada bagian yang kiri dan kanan itu hanya satu, bagian tengahnya ada 4. Jadi TE sama dengan A tambah 4M tambah B, kemudian dikali dengan 1/6. Nah, kalau kita sudah mendapatkan TE, kemudian kita sudah bisa mengidentifikasi kegiatan kritis. Nah, ini sama dengan CPM, tentunya dengan menggunakan TE sebagai durasi dari masing-masing kegiatan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menghitung kurun waktu penyelesaian proyek atau milestone proyek. Sehingga kita mendapatkan nanti yang namanya TE, tapi TE-nya menggunakan huruf besar. Dengan menjumlahkan TE dari kegiatan-kegiatan kritis. Ya, menjumlahkan TE kecil dari kegiatan-kegiatan kritis. Nah, setelah kita menghitung kurun waktu penyelesaian proyek atau T besar E besar, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan standar deviasi atau S ya, untuk kegiatan-kegiatan kritis. Jadi tidak semua kegiatan ya, tidak semua kegiatan itu harus kita tentukan standar deviasinya, hanya untuk yang kegiatan-kegiatan kritis. Nah, ini S atau standar deviasi akan kita hitung dengan menggunakan rumus ya. S sama dengan, ini S kecil ya, nanti ada juga S besar ya. S kecil sama dengan 1/6 dikalikan B kurang A. Ya, itu standar deviasinya. Kemudian setelah menentukan standar deviasi, yang berikutnya adalah kita menghitung varians dari kegiatan-kegiatan kritis tadi atau VTE. Ya, TE-nya kecil ya. Dengan kita menggunakan rumus VTE itu sama dengan S kecil dikuadratkan. Ya, jadi dari standar deviasi, kemudian kita menghitung varians. Ya, jadi varians itu tinggal S tadi ya, S kecil dikuadratkan. Nah, setelah menghitung varians ya, langkah selanjutnya itu adalah kita menentukan varians untuk seluruh kegiatan pada jalur kritis terpanjang menuju peristiwa atau TE ya, dengan rumus VTE, tapi TE-nya di sini sudah huruf besar ya, VT besar E besar itu sama dengan jumlah dari VTE kecil kegiatan kritis ya. Jadi jumlah dari semua varians kegiatan kritis itu menjadi varians dari seluruh kegiatan atau VTE besar. Nah, setelah menghitung varians, kemudian nanti kita sudah bisa menentukan rentang waktu penyelesaian proyek. Yang tadi saya katakan ada plus minus tadi. Ya, rumusannya itu adalah TE plus minus 3S. Tapi 3S, S di sini sudah S huruf besar ya. Di mana TE tadi kita sudah dapatkan ya. T besar E besar ya. Nah, tinggal S besarnya. Nah, S besarnya itu kalau mau dilihat dari rumusan varians tadi ya, itu S besar kuadrat sama dengan varians TE besar, atau ini kan S keseluruhan ya. Itu berarti kita gunakan juga varians keseluruhan atau VTE besar. Nanti kita bisa dapat menentukan S-nya itu sama dengan akar dari VTE
besar. Nah, setelah kita menentukan rentang waktu, baru kita bisa menganalisa kemungkinan mencapai target atau mencapai kontrak. Ya, tentunya dengan kita menggunakan rumusan Z, ya. Jadi Z itu koefisien dari kurva distribusi normal atau tabel distribusi normal, di mana nilai Z itu sama dengan TD atau target waktu penyelesaian proyek kita yang didasarkan pada kontrak, ya, dikurangi dengan TE. TE yang tadi kita sudah cari tadi, T besar, E besar. Kemudian kita bagi dengan S besar. Nah, dari Z ini kemudian nanti kita bisa melihat pada tabel distribusi normal, nilai Z yang kita dapatkan itu nanti akan kita lihat probability-nya itu berapa. Yang mana itulah probabilitas atau kemungkinan kita bisa mencapai target yang kita inginkan. Ya, nah ini ada tabel distribusi normalnya. Ya, ini tabel distribusi normalnya. Ups. Ya, Anda bisa lihat di sini. Jadi ini nilai Z-nya mulai dari min, ya, ke negatif 1,02 misalnya, ya. Z-nya Anda dapat negatif 1,02, Anda tinggal lihat min 1,02-nya mana? Oh, ini. Berarti 0,1539. Nah, ini kalau dikali 100% itu sama dengan 15,39%. So, kalau misalnya Anda menemukan angka Z-nya itu positif, ya, misalnya Z-nya itu 1,15, berarti Anda lihat di angka 1,1, kemudian ini terus ke angka 0,05, berarti ini 0,8749. So, kalau dikali 100% sama dengan 87,49%. Ya, jadi itu cara melihat tabelnya. Oke, kemudian ini contoh soalnya, ya. Oke. Nah, ini sebenarnya soalnya sama dengan kemarin, ya, yang pembuatan saluran irigasi, tetapi durasinya sekarang berubah menjadi 3 angka tadi, yaitu A, M, dan B. Nah, ini gambarnya juga sudah ada, ya. Nah, sekarang kita tinggal menentukan yang pertama itu adalah TE. Kemudian setelah kita mendapatkan TE, kita akan menggambarkan arrow diagram dan kita menentukan aktivitas kritisnya. Ya, tentunya dengan menggunakan TE sebagai durasi. Kemudian nanti kita akan menentukan kira-kira proyek itu selesai dalam kurun waktu berapa lama. Ya, nanti di sini tadi ada yang plus minus 3S itu. Kemudian terakhir kita diminta untuk
menghitung berapa persen kemungkinan kita bisa mencapai target jadwal jika di kontraknya ya itu waktu penyelesaian proyeknya adalah 30 hari. Ya, jadi itu contoh soalnya. Oke, kita bisa mulai menghitung ya. Ini saya copy saja. Kita akan sambil melihat nanti langkah-langkah dari metode PERT ini ya. Nah, ini yang pertama angka A, B, dan M sudah. Yang berikutnya adalah kita mau menghitung TE ya, sesuai dengan yang di sini. Oke, ini saya ke Excel, saya copy, saya pindahkan ke sini. Ini saya perbesar. Banyak sih belum cukup itu lagi. Ya. Oke, jadi ini soalnya langkah yang pertama tadi adalah kita menghitung TE ya. T kecil, E kecil. Ini ya. Nah, rumusannya tadi kita bisa lihat di sini, yang ini ya. TE itu sama dengan ini. Saya pindahkan dulu ke sini rumusannya. Ya. Ini terlalu lebar. Nah, kita tinggal mulai dalam kurung A, ya, sorry, saya lupa tanda sama dengan dalam kurung A itu yang ini, A ditambah dalam kurung 4 kali M, itu kurung ditambah B, ya, tutup kurung dikali buka kurung 1/6. Nah, ini kebetulan angkanya ini sudah bulat ya. Kalau misalnya Anda mendapatkan angkanya itu pecahan atau desimal, maka TE-nya itu dibulatkan ke atas. Misalnya sama dengan A tambah buka kurung 4M ya, sorry. 4M L. 4 kali M kurung ditambah B itu kurung dikalikan dengan 1/6. Ya, ini saya copy saja. Nah, TE-nya sudah ketemu.
Nah, TE ini yang kemudian kita jadikan sebagai durasi. Nah, setelah itu kemudian kita menentukan yang namanya aerodiagram dan aktivitas kritis. Nah, gambarnya kan kemarin sudah ada ya. Gambarnya kemarin sudah ada. Hmm, Anda kemarin pakai gambar yang pakai yang ini aja. Nah, ini kemarin seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Tapi sekarang kan durasinya sudah berubah ya. Ini saya copy saja dulu. Copy. Nah, tetapi sekarang kan durasinya sudah berubah ya. Durasinya sudah berubah. Nah, sehingga kita akan menghitung kembali dan bisa jadi kegiatan apa kritisnya berubah. Tapi gambarnya kan tetap sama karena predesesornya itu sama. Angka-angka ini saya tidak hapus, saya biarkan saja ya meskipun nanti berubah, supaya nanti tinggal diedit, diganti. Ya. Nah, saya mau masukkan dulu angka-angka yang baru kita dapatkan dari TE tadi. Ya, jadi pekerjaan pembersihan itu, pekerjaan boplang itu jadinya 3, dari 2 ya, sekarang jadi 3. Kemudian pekerjaan galian 4, kerucuk 5 ya, galian jadi 4 di sini, kerucuk jadi 5 ya. Kemudian bis beton itu jadi 9. Kemudian slope jadi 10 dan plengsengan jadi 11. Slope jadi 10, plengsengannya jadi 13. Nah, sekarang kita hitung baru ya. 0 tambah 1 tetap 1 ya. 1 tambah 3 di sini berubah jadi 4 ya. Jadi 4. Kemudian 1 tambah 4 di sini berubah jadi 5. Nah, kemudian ini 4 tambah 5 itu kan 9. 5 tambah 9, 14. Kemudian 5 tambah 10 itu kan 15. Jadi karena dia lebih lama, slope ini jadi 15. Nah, daminya itu sudah tidak di sini. Bis beton kan jadi 14. Jadinya bis betonnya yang menunggu slope. Ya, bis beton yang menunggu slope. Sehingga daminya itu pindah ke sini. Ya, saya pilih kira-kira saya geser ke sini ya. Kemudian
Yang ini dami ini nanti berubah ya. Dami ini berubah, Dami ini berubah, ini saya geser dulu. Nanti saya tidak akan jadikan dia dami ya. Hmm. Atau ini yang saya cerminkan. Nah, di sini yang ada dami. Ya, ini saya pindahkan ke sini. Nah, baru ketambahan di sini itu yang dami. Copy ini ke sini. Kemudian nah ini jadinya dami. Sorry. Ini dami by layer, layer type itu. Ini scale-nya kalau nggak salah 0,0. Oh, terlalu. Yang tadi berapa yang sudah hapus? Oh, kecil. Ya. Nah, ini yang dami. Nah, berarti ini sudah tidak kritis lagi ya. Ini sudah tidak kritis. Ini tadi 59, ini 14 ya. Oke. Ya, kemudian yang ini saya teruskan dulu. Yang slope karena dia ternyata yang nanti jadi apa? Kegiatan kritis ya. Ini saya hapus saja. Kemudian ini saya perpanjang. Dan nah, kalau yang ini kan terus saja ya. Sorry. Kalau dia tidak mau berarti dia tidak pas. Mungkin ya. Ya. Nah, di sini tadi jadinya 15. Ini 9, ini 5 tambah 10, 15. Jadi ya yang jadinya yang kritis itu atau yang menentukan di sini ya, itu adalah yang ini. Sehingga slope yang kemudian menjadi kritis. Kita ini saya pindahkan ke tengah dulu.
Ya, ini kritis. Tapi nanti ya sebaiknya kita pakai tabel CPM sih. Tapi yang jelas ini pasti yang menyebabkan tadi terjadinya angka 15 ini. Ya. Kemudian 15 tambah 13, di sini jadi 28. Kemudian hitungan mundurnya, ini 28 kurang 13, di sini 15 ya. Kemudian ini karena dia dummy, dia mundur ke sini 15. Seri yang ini tadi 5 tambah 9 ini 14 harusnya. Ini 14. Kemudian ini 15 kurang 10, 5. 15 kurang 9, 6. Kita pilih yang terkecil ya, 5. Kemudian ini 15, sorry. Ya ini benar ya, 15 kurang 9 itu 6. Kemudian 15 kurang 10 itu di sini 5. Yang digunakan angka yang paling kecil. Oke, jadi 15 kurang 9 itu 5 ya. 15 kurang 9 kan 6. Ini 15 kurang 10, 5. Kita pilih yang paling kecil. Kemudian ini 15 kurang 5 ini di sini ya, ini jadinya 10. 10. Nah, kemudian 10 kurang 3 di sini 7, 5 kurang 4 di sini 1. Pilih yang terkecil 1 ya, 1 kurang 1, 0. Nah, ini Anda bisa kemudian buktikan kegiatan kritis itu yang mana ya. Tapi kalau saya lihat dari gambarnya tadi kan yang berubah itu kan hanya ini. Ini yang menentukan sehingga inilah yang menjadi kegiatan kritis. Nah, itu sebenarnya yang saya maksudkan kemarin, yang mana yang selesai duluan, artinya dia menunggu kegiatan yang lain, itulah yang kemudian menjadi atau muncul dummy di situ. Karena memang dia sudah selesai duluan. Nah, ini kita sudah bisa menentukan aktivitas kritisnya ya. Jadi saya tandai di tabel Excel-nya tadi ya. 1, 3, 6, 7. Ya. Ini kritis 1, saya kasih warna merah. 3, saya kasih warna merah. Kemudian 6, 7. Nah, ini kita sudah selesai ya untuk menentukan aktivitas kritisnya. Nah, baru langkah selanjutnya ya, langkah selanjutnya ini adalah kita menghitung yang namanya T besar E besar, yaitu kurun waktu kegiatan. Jadi kan kemarin Anda sudah bisa lihat ya bahwa kurun waktu total proyek itu memang kita menjumlahkan kegiatan-kegiatan yang kritis. Nah, ini kita menjumlahkan TE dari yang kritis, jadi kita sudah bisa